الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita, semuanya insya-Allah selalu istiqamah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kita ini bisa istiqamah dalam beribadah dan juga melakukan amalan-amalan soleh dalam kehidupan dunia ini. Karena memang inilah bekal kita. Sekali lagi, inilah bekal yang harus selalu kita lakukan, yang harus kita cari, yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bagaimana sekali lagi kita menjaga ibadah kita kepada Allah dan juga banyak melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan sesama atau ketika kita masih berada di dunia ini. Karena ketika kita istiqomah dengan ini, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat. Kabarkanlah, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, beriman yang benar-benar, yang mau atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga siap untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Mau menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma iman berkata aku beriman kepada Allah, bukan cuma hanya itu saja, tetapi bagaimana keimanan itu harus diaplikasikan dengan perbuatan kita, dengan kita sekali lagi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saat ini, jikalau kita merasa masih kurang atau belum maksimal dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Mari sekali lagi kita bersama-sama perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah mahdhah kita, salat kita. Terkadang kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan kita, mungkin kegiatan-kegiatan dunia kita yang akhirnya
menganggap biasa saja tatkala kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat tadi kami katakan di awal. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Karena ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, maka tugas kewajiban kita ialah bagaimana sekali lagi kita menjaga solat kita. Sekali lagi menjaga solat kita dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun bagaimana kita harus tetap selalu menjaga solat ini. Ketika ibadah solat kita sudah bagus, maka yang selanjutnya ialah bagaimana kita pun diperintahkan untuk bisa menjaga akhlak kita. Bagaimana kita pun untuk bisa menjaga tingkah laku kita kepada sesama manusia. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita mungkin dikasih kelebihan ilmu, bagaimana ilmu yang kita miliki itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana ketika kita dikasih banyak rezeki, harta dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Selain untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk diri kita sendiri, bagaimana apa yang Allah berikan kepada kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Terutama apalagi untuk ibadah, fasilitas ibadah rumah Allah ini, subhanallah, amat sangat besar ganjarannya, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghitung-hitung bagaimana balasannya, subhanallah, banyak sekali. Maka oleh karena itu saat ini kita tak perlu menghitung-hitung berapa banyak pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Tatkala kita mungkin mengeluarkan harta kita untuk rumah Allah, tatkala kita mengeluarkan harta kita untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, tak perlu. Tapi sekarang bagaimana kita mulai? Bagaimana kita memulai? Bismillah. Apa yang kita lakukan ini akan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita. Man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal saleh, kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah, dilandasi mencari ridha Allah, bukan karena sombongnya, tapi mencari ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, akan memberikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan cuma itu saja, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan ganjaran, balasan melebihi dari apa yang kita berikan, subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi juga salah satu wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Sekali lagi, ibadah, amalan soleh ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Karena kalau kita tidak benar-benar mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim yang kami bacakan pada muqaddimah di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, bersyukur di sini dari kami katakan di awal, mempergunakan nikmat Allah untuk di jalan Allah, mempergunakan nikmat Allah untuk bisa memberikan kebaikan kepada dirinya ataupun orang lain, maka Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada dirinya, kepada kita semua. Sebaliknya kata Allah, ketika kita lalai dari nikmat Allah, tidak bisa mempergunakan nikmat Allah ini dengan baik, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, amat sangat pedih. Na'udzubillah. Ini peringatan Allah, teguran Allah, dan juga fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Ketika kita bisa mempergunakan nikmatnya, maka Allah memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kita lalai, maka na'udzubillah, Allah pun mengingatkan kepada kita. Tinggal kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita saat ini? Bagaimana kita saat ini? Maka oleh karena itu, di awal tahun ini paling tidak, di awal tahun 1445 Hijriah ini,
Mari kita banyak-banyak bermuhasabah diri. Kita banyak-banyak melihat ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Kalau kita merasa sekali lagi masih kurang ibadah kita, masih kurang amalan-amalan soleh kita, yuk mari kita berbuat mulai saat ini. Kita berbuat. Semoga insyaAllah ketika kita berbuat kebaikan, mencari ridha Allah dan mencari kebaikan, maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semua, masyarakat kita semua insyaAllah akan selalu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadah, orang-orang yang selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, semangat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Insyaallah semoga kita sekali lagi dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم لا سهل إلا ما
ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.